Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Baik Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Bu. Nihil ya, alhamdulillah Nihil. sudah nihil. Oke. Kalian tahu gak kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu Bu. Kita hari ini akan melanjutkan yang materi sebelumnya ya, tentang program linier. Masa kemarin lupa, oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang program linier, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode grafik dan juga mencari solusi optimumnya. Oke, di sini ada yang masih ingat gak tentang materi pertidaksamaan linier dua variabel? Sedikit-sedikit Bu. Sedikit-sedikit ya. Oke, kita akan mengulas sebentar ya untuk mengenai materi pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, Ibu ada soal menentukan daerah penyelesaiannya ya. 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 24. X ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potong dari persamaan ini, kita menggunakan bentuk tabel seperti yang dulu ya, yang sudah Ibu pernah jelaskan. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan berapa? 8. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya akan sama dengan 6. Sehingga diperoleh titik potongnya 0,8 dan 6,0. Yang kedua, persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 10. Sama caranya untuk menentukannya. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 10. Sehingga diperoleh titik potongnya 0,5 dan 10,0. Selanjutnya kita menggambarkan daerah penyelesaiannya. 0,8, 6,0, 0,5, 10,0. Ini untuk persamaan 4x plus 3y sama dengan 24. Yang ini untuk persamaan x ditambah 2y sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita harus mengecek menggunakan titik 0,0. Cek 0,0. Persamaan 0,0 ini kita masukkan ke persamaan 1 dan kita masukkan ke persamaan 2 sehingga diperoleh 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 24. 0 lebih dari sama dengan 24. Benar apa salah? Salah. Jika salah bukan, jadi arahnya kita bukan ke bawah ya. Jadi kita arahnya ke atas menjadi 0. Yang kedua, 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 10. 0 kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Benar. Sehingga arah arsirannya ke arah 0,0. Sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah ini. Sampai di sini ingat? Masih ingat. Oke. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran program linier ini tentunya ada manfaat yang pasti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kira-kira apa? Ada yang tahu? Untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Ya, bisa untuk menentukan keuntungan maksimum ataupun keuntungan minimum. Ketika misalnya orang tua kalian seorang pedagang, itu kalian bisa menggunakan cara ini untuk menentukan keuntungan ataupun keuntungan maksimum ataupun keuntungan minimum. Oke, adakah di sini ibunya yang pernah membuat kue? Ada. Ada yang pernah membantu?
Saya pernah. Kira-kira bahan apa aja yang dibutuhkan? Tepung, telur, gula. Dan lain-lain ya tentunya. Oke. Nah, mengapa Ibu bertanya seperti itu? Nah, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Berhubung siswanya sedikit, ini dikerjakan secara individu ya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Oke, Ibu sudah membagikan lembar kerja ya tadi. Silakan dikerjakan dan Ibu kasih waktu 10 menit ya karena waktu kita terbatas. Mengerti anak-anak? Siap Bu, ngerti. Oke, baik. Bu, saya masih bingung dengan soal ini. Bingung gimana? Masih bingung menentukan apa yang dilakukan pertama. Oh, kamu tulis dulu apa yang diketahuinya. Kue pertama 30 Ons tepung terigu. Ya itu ditulis dulu oret-oretan gitu. Oh iya. Kemudian kue kedua 10 on tepung terigu. Dan Masih ingat Bu? tulis dulu aja yang diketahui. Kue pertama 30 ons tepung terigu. Dan 10 ons tepung beras. Kue kedua 10 ons tepung terigu dan 20 ons tepung beras. Nah, jumlah tepung terigu dan jumlah tepung beras adalah 60. Ya. Ini jumlahnya 60 ons. Dan jumlahnya tepung beras jumlah 40 ons. Oh iya. Nah, setelah ini kamu buat model matematika yang seperti kita bahas sekilas pada pertemuan sebelumnya. Oke, Bu. Masih ingat? Masih. Oke, baik ya. Ibu akan keliling ke teman-teman yang lainnya. Bagaimana Putri, ada kesulitan? Iya, masih belum bisa menentukan. Membutuhkan 30 tepung terigu dan 10 ons tepung beras. Kemudian kue kedua membutuhkan 10 ons tepung terigu dan 20 ons tepung beras. Kemudian tersedia tepung sebanyak 60 dan 40. Oke anak-anak, karena waktu pengerjaannya sudah habis, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan Putri ya untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Baik, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, yang diketahui itu jenis tepung. Kemudian ada untuk kue yang pertama, kue kedua, kemudian ketersediaan bahannya. Nah, yang pertama ada tepung terigu. Itu sebanyak untuk kue pertama tepung terigu dibutuhkan 30 ons. Kemudian kue kedua tepung terigu digunakan sebanyak 10. Kemudian tepung beras. Untuk kue pertama dibutuhkan 10 ons tepung beras. Kemudian kue kedua 20 ons.
Kemudian dari data soal tadi itu tersedia tepung terigu sebanyak 60 dan tepung beras sebanyak 40. Kemudian kita buat persamaannya terlebih dahulu. 30x plus 10x kedua kurang dari sama dengan 60. Kemudian 10x1 plus 20x2 kurang dari sama dengan 40. Kemudian x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan fungsi tujuan 40x1 ditambah 10x2. Untuk menentukan titik potong persamaan tadi diperoleh dengan cara 30x1 plus 10x2 sama dengan 60. Nah, kita buat tabel bantu. Ini adalah x1, x2. Jika x1 adalah 0, maka x2-nya menjadi 6. Jika x2-nya 0, maka x1-nya adalah 2. Jadi diperoleh titik potong 0,6, 2,0. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua, itu 10x1 plus 20x2 sama dengan 40. Nah, kita buat tabel bantu seperti persamaan di atas. X1, X2 sama seperti tadi. Jika 0, jika X1 0, maka nilai X2 adalah 2. Dan jika X2-nya adalah 0, maka nilainya adalah 4. Diperoleh 0,2, 4,0. Kita bisa menggambar daerah penyelesaian dengan menggunakan titik potong tadi. Nah, ini adalah X1 dan ini adalah X2. Kemudian kita bisa menarik garis. Nah, di sini ada persamaan 10x1 plus 20x2 sama dengan 40. Kemudian kita bisa menarik garis untuk persamaan yang kedua, yaitu 30x1 plus 10x2 sama dengan 60. Nah, selanjutnya kita bisa mencari daerah penyelesaiannya atau BP dengan cara cek 0,0. Nah, kita bisa memasukkan persamaannya. Yang pertama, 30x1 plus 10x2 sama dengan 60. 0 dimasukkan, jadikan 0 ditambah 0 sama dengan 60. Kurang dari 60. 0 kurang dari 60. 0 kurang dari 60. Betul kan? Maka garis akan menghadap ke bawah. Nah, yang kedua ada cek 0,0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 10x1 plus 20x2 kurang dari sama dengan 40. Nah, sama 0 kurang dari 40. Benar kan? 0 kurang dari 40. Maka bisa ditarik, bisa diarsir ke bawah. Nah,
mana daerah yang dapat dikatakan sebagai daerah penyelesaian, yaitu pada bagian sebelah ini. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan daerah yang titik potong kedua, daerah persamaan titik potong dua persamaan tersebut. Potong kedua fungsi persamaan tersebut kita bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kita tulis dulu persamaan yang tadi, 60 dan 10x1 plus 20x2 sama dengan 40. Nah, kita bisa mencari terlebih dahulu, kita samakan terlebih dahulu yang persamaannya x2 ini. Kita kali 2 dan kita kali 1. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. 60x1 plus 20x2 sama dengan 120. Nah, ini menjadi x1 plus 20x2 sama dengan 40. Nah, ini kan sudah sama, kita tinggal menguranginya saja. 60 dikurangi 10 menjadi 50x1 sama dengan 120 dikurangi 40 menjadi 80. X1 sama dengan 8/5. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X1 adalah 8/5. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu 30x1 plus 10x2 sama dengan 60. Nah, karena berhubung x1-nya sudah ketemu, kita bisa memasukkan 30 dikali 8/5 ditambah 10x2 sama dengan 60. Nah, untuk mencari x2 kita bisa menjadi 60 dikurangi 30x1 per 10. X2 nya menjadi 6/5, sehingga didapat titik potong yaitu 8/5 dan 6/5. Nilai maksimum dengan cara uji titik pojok dapat diperoleh menjadi fungsi tujuannya yang tadi adalah 40x1 plus 10x2. Kemudian sudah diketahui titik pojoknya sebanyak ada A 2,0, kemudian yang B ada 8/5 6/5, kemudian yang C ada 0,2, dan yang terakhir ada D yaitu 0,0. Nah, kita bisa menentukan nilai Z. Nilai Z yaitu Z adalah 40 dikali X1 nya adalah 2 ditambah 10, X2 nya adalah 0, berarti 10 dikali 2, 10 kali 0 sama dengan 80. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, X1 dimasukkan 8/5 dan X2 nya adalah 6/5, menjadi 40 dikali 8/5 ditambah 10 kali 6/5 menjadi 80. Kemudian 40 dikali dengan 0 ditambah 10 X2 nya adalah 2, jadi 10 dikali 2 menjadi 20. Nah, ini yang terakhir ada
40 karena X1 nya adalah 0, jadi kita kalikan 0, kemudian X2 nya adalah 0, 10 kali 0, hasilnya 0. Nah, dari hasil uji titik pokok di atas, jumlah kue maksimum adalah 80. Oke anak-anak, dari hasilnya Putri tadi adakah yang ditanyakan? Ya Bu, Ya, ada apa Dita? saya mengerjakannya menggunakan cara eliminasi saja Bu, sedangkan Putri menggunakan cara campuran, namun hasilnya sama. Oh gitu ya, oh tidak apa-apa. Untuk menyelesaikan ini, bisa kan kita ada cara metode eliminasi saja, substitusi saja, dan juga menggunakan cara campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Namun hasilnya tetap sama bagus Dita. Oke Putri, sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk Putri. Oke anak-anak, hari ini kan kita sudah belajar tentang menyelesaikan masalah program linear dan mencari solusi optimum dengan menggunakan metode grafik. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Oh tidak ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau kurang bagaimana? Menyenangkan sekali Bu. Oke, kalau menyenangkan, kapan-kapan kita akan menggunakan pembelajaran seperti ini lagi ya. Oke, nah selanjutnya agar kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Dan kalian juga mempelajari materi selanjutnya mengenai menyelesaikan program linear dengan menggunakan garis lidik. Mengerti anak-anak? Iya Bu, mengerti. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.